Lah nek switch biasa itu kan cuma satu jaringan yang sama, satu broadcast domain kan satu jaringan yang sama. Iya kan ya. Lah nek VLAN dia itu bakal bagi-bagi broadcast domain ini. Jadi satu switch yang biasanya itu cuma bisa dipakai buat satu jaringan, itu bisa dipakai beberapa jaringan, bisa dilewatkan banyak jaringan. Jadi satu switch bisa punya beberapa broadcast domain yang berbeda. Dengan cara apa? Yaitu dengan fitur VLAN. Dengan fitur VLAN. Contohnya ini. Jaringan switch. Ayo switch pilih jebul ya mas. Wajib. Iya, jaringan LAN. Jaringan LAN sing ada PC 1 sampai PC 4. Ini kan pasti dalam satu broadcast domain yang sama kan? Dalam satu jaringan yang sama, otomatis dia dalam satu broadcast domain yang sama kan ya. Iki kan ngeping iki misalnya komunikasi dengan apa ngeping rene kan otomatis dibarsuk ke semuanya kan. Itu kan satu broadcast domain yang sama kan. Cuman dengan switch apa dengan VLAN itu bisa bagi-bagi jaringan ini mana. Jadi sing asline satu jaringan ini 4 komputer itu bisa dibagi oleh VLAN. Jadi kok ada 2 jaringan yang berbeda dalam satu switch ini. Ini, tadi sebelumnya itu semuanya ada dalam satu jaringan. Dengan VLAN dia itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jaringan. Contohnya kayak apa? Gini. Jadi address ngerti toh. Misal tak setting 1.1 192.168 1.2 terus yang ini titik 3 coba ping gimana hasilnya bisa amplop manakah gambar amplopnya lagi ini ngeping ini sukses kan ini ngeping ini ya sukses kan pasti sukses kabeh semuanya dalam satu jaringan yang sama. Dengan switch ini iso bagi, jadi iso dibagi iki melok jaringan ke 1, iki melok jaringan kedua. Implementasi ini kok kayak subnetting itu. Iki subnet pertama, iki subnet kedua. Jadi iki anggapane gawe slash 25 iki ya slash 25. Iki networke 1.0, iki networke 1. Piro nek slash 25? 128 kan. Kayak ngono. Cuman iki pengen tak ubah. Tadi 2 titik sekian. 2.1 sing siji ne 2.2 ya. Jadi ini udah 2 jaringannya berbeda ini. Iki jaringan 1.0/24, iki jaringan 2.0/24 kan. Saiki kita coba ping-pingan. Iso nggak ini ngeping iki? Harusnya bisa. Begitupun ping PC 2 ke PC 3 bisa apa enggak? Bisa kan? Tapi lah PC 1 ke PC 2 ping-pingan bisa apa enggak? Gak iso soalnya beda jaringan. Walaupun di iku bakal gak iso soalnya dia beda jaringan. Ya, switch mang apa? Perangkat sing dalam satu jaringan yang sama kan. Tapi kenyataan sing tak buat ini dia berapa jaringan, ada berapa jaringan? Kan 2 dong. Bisa jalan nggak masing-masing ini? Masing-masing kan iso jalan. 1 titik sekian ini iso ping-pingan, 2 titik sekian ini iso ping-pingan kan. Cuman pernah nggak berpikir kalian
switch iki mikire ya apa tadi ini? Campur-campur kok switch. Ono traffic iki bakal menerima, iki ya bakal menerima. Kan ngono to, switch kan kerjanya di layer 2. Bakal diteruskan kan ke semua itu. Sementara jaringannya berbeda, otomatis punya broadcast domainnya berbeda kan. Ya apa enggak? Jaringannya berbeda, pasti punya broadcast domainnya berbeda. Iki jaringan kan pasti beda. Kalau wis tahu kan 192.168.1.x/4. Sementara sing iki 192.268.x/4. Itu jelas beda kan? Iya ya, harusnya kan dihubungkan dengan router kan. Iya. Tapi ini dengan switch. Iki kan bisa jalan dhewe, bisa ngeping ke satu jaringan yang sama. Iki kan bisa ngeping jaringan yang sama kan. Cuman karena dia terhubung ke switch, walaupun berbeda jaringan, dia itu tetap dalam satu broadcast domain yang sama. Walaupun dia dua jaringan yang berbeda, tapi terhubung ke switch, dia ini otomatis jadi satu broadcast domain yang sama. Walaupun PC 0 ini ngirim ke PC 1 dari IP 1.1 ngirim ke IP 1.2, ngeping atau ngeki pesan broadcast, iki ku bakal tetap nerima. Karena apa? Dia dalam satu switch yang sama. Begitupun PC 2, PC 3 pengen ngeping atau ngirim traffic nang PC 3. Nek durung kenal, semua itu bakal di broadcast nang switch. Iki bakal nerima. Iku fungsi ini virtualan iku apa? Lah dia iki bakal ngatur apa? Switch iki sing awalnya itu cuma hanya satu broadcast domain, dia itu bisa mecah menjadi banyak broadcast domain yang berbeda. Tujuannya apa? Dia itu mang mecah broadcast domain ini. Sehingga nek ngekei traffic keluar, sing nerimo yo mek iki tok sing ada dalam satu segmen jaringan yang sama iki tok. Sing segmen jaringan lainnya gak bakal nerima. Ono PC maneh sing nerima ya kok PC-PC sing nduk kene iki tok. Sing lainnya gak bakal nerima. Iku fungsine switch. Fungsine VLAN. Jaringan sing aslinya satu, dia bisa membuat virtualisasi. Tadi sing aslinya cuma satu jaringan yang sama, dia itu bisa membuat banyak jaringan yang berbeda. Syaratnya switch-nya harus switch yang manageable. Jadi switch itu ada dua, switch unmanaged ambek managed. Unmanaged kari colok mari, cuman itu satu broadcast domain yang sama, mek cuma buat satu jaringan yang sama. Iku yo, lah nek kepengin misah-misah ngene iki, kok misalnya iki jurusan PC jurusan TKJ, iki PC jurusan MM. Biar kepisah traffic-e, otomatis harus pakai VLAN. Bebas, iso switch manageable, iso router mikrotik sing mbok atur VLAN, iso switch mikrotik sing manageable ono. Macam-macam bentuk hardware itu. Hardware kayak apa? Ya betul sih. Misalnya Cisco CA, saya ngomong Cisco. Contoh kayak ini. Siapa jero iku? Ya iku regane anyar nang. Yo 15 lah, 10 sampai 15-an lah. Iki pun iku kan ana SFP ini yo ono. Wis ya. Dodo iku switch biasa iku ecek-ecek. Itu switch biasa langsung colok. Nah switch ini kita bisa nyeting. Jadi mau tadi dengan VLAN itu gini sok ngatur. Oh pokoknya jaringan MM nyambung nang port sekian sampai sekian. Jaringan TKJ ikut nyambung port sekian sampai sekian. Bisa diatur seperti itu. Jadi dalam satu switching biasanya satu jaringan yang sama tok bisa dipisah menjadi 2, jadi 3, jadi 4, dan jadi banyak ya iso. Dan switch itu dua nomor, switch. VLAN itu punya nomor. Ono jenenge nomor VLAN. Sebutannya VLAN ID. VLAN ID gitu, VLAN ID nomornya. Switch yang enggak sing dijarno default, enggak ada settingan apa-apa, kari nyolok default VLAN ID niku 1. Terus ya, ada jenenge default VLAN ID. Nah, nek VLAN ID ini 1, berarti dia itu enggak diatur VLAN.
maksudnya nggak dipecah-pecah menjadi banyak VLAN. Default switch itu loh, default switch atau default router dia itu VLAN 1. Ada ID-nya kok sampai ini ya, sampai 1000-an. Itu sih Jadi mulai 2 sampai sekian lah. Apa nih? range dekat. Range dekat apa maksudnya? Kan ada extended range standar. Apa jadi? Oh, iku ACL. Iku ACL itu ada standar sama extended. Iku ACL 1 sampai 99, 100 sampai sekian. Ono. Coba sih, masuk istilahnya. VLAN ID. Oh iya, ono normal VLAN, ono extended VLAN. Tapi Iya, range ID ini. VLAN 1 itu default VLAN loh. Jika suatu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka VLAN ID itu 1. Kita bisa menggunakannya tapi tidak bisa mengubah atau menghapus VLAN 1. Tadi VLAN 1 itu wis fix pasti ono, gak bisa dihapus. Default soalnya. Wis default pengaturan yang ngono, tapi nek diubah iso. Misal awalnya kan VLAN 1, kini nambah ono VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. VLAN 1 dia pengen kene delete, gak iso. Terus bakal ketanam terus di sistem. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Jadi misalnya port kayak iki mangkan, port iki pengen tak ubah jadi VLAN 2. Semua port sih lho. Iki 12 port iki tak ubah jadi VLAN 2. 12 port iki tak ubah jadi VLAN 3. VLAN 1 ini kan nggak kegawe. VLAN 1 nggak kegawe ya dihapus aja nggak iso. Iya, karena dia harus tertanam nggak iso. Iki diubah jadi 2 maneh, iki diubah jadi 4. Kan ono VLAN 3 sih nggak kegawe kan. VLAN 3 nya dihapus, iso. Tapi VLAN 1 nih gak iso dihapus. Wis yo, paham yo. Lanjut, lagi ono beberapa range. Gak perlu tak jelas kabeh lah. Sing normal dipakai iki. Jadi kalian ngatur itu antara 2 sampai 1005 iki. Wis yo. Nanti aku ngatur entah itu VLAN 100, 200, 1000 gak masalah, pokoknya 2 sampai 1005. Terus cara kerjaan ini loh, VLAN kerja di layer 2 gitu. Konsepnya kan switch hanya meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN kan. Sing tak jelas sama. Yo sing malah cara kerjanya kayak switch. VLAN akses. Oh, oke. Masalah lanjut. Wis dengan VLAN iso bagi, itu jane apa mecah itu mang. Oh ya jelas ya. Terus saya kan pertanyaan ini, ya apa cara ngatur? Kan ngono lho. Gak mungkin gak diatur, wajib diatur. Cara ngatur ya apa? Ya otomatis ke switch. Kemarin kan nyeting PC ambek server kan. Saiki nyeting si switch. masuk JLI. Switch iki nyeting iku yo enggak kan klik-klik di iku enggak. Sebenarnya iso nek nyeting VLAN ID-ne berapa itu iso. Cuman nduk kene kan gak iso awal apa kan. Iya. Gak banyak sing bisa kita atur. Jadi ngatur nek kok ngatur hostname, ngatur apa iso nduk kene. Hostname diubah sing hostname iku nama suite. Suite iki namanya switch kan. Misalnya kita ubah jadi switch. Oh display ini mana? Saya minta apa jadi switch gue lo berubah ya tuh walau kalau ono gak boleh ada spasi lo berubah kan jadi switch gue kata kan ini ubah nama gak masalah untuk config global setting ini kita juga bisa buat VLAN database seperti ini jadi nek gak apal CLI ini kita bisa buat begini misalnya kita pengen buat ini kan VLAN 1 kan pasti default VLAN 102 dan lain-lain kan wis ono. Misalnya kita pengen buat VLAN 100 ya. VLAN 100 sama VLAN iki ku jaringan 1. Kita tambah 0. Terus VLAN 2 200 jaringan 2. Jadi ini jaringan 1 VLAN 100, ini jaringan 2 VLAN 200. Wis ya? Iya. Ada VLAN 100 200. Selanjutnya, nah kini kita perlu nyeting
Iki ya harus paham ya sebenarnya konflik-konflikane. Mode-mode ini apa harus paham ya. Dan dulu ini ada beberapa mode. Pengaturan router ini ada beberapa mode. User mode, privilege mode, terus interface mode, ambek global configuration mode. Iki yo. Lah nek wis ya, awalnya itu mode ini, yo sebelum masuk nang config kudu iki sisan ya, Bang. Sebutannya apa ya? Ini ya. Ada iki yo. Iki ku sebutane user, mode user. Ada tanda apa tandanya? Tanda itu. Iki user mode. Fungsinya apa? Fungsinya itu melihat pengaturan secara umum. Tapi dalam tanda kutip terbatas. Bisa dalam tanda kutip terbatas. Sing selanjutnya iki sebutane apa mang? Privilege mode. Tandane apa? Pager. Pager iki nek lindung artine root. Artinya ya memang melihat pengaturan secara lengkap. Sebenarnya gak hanya pengaturan, termasuk iso ngeping, iso opo. Kita bandingin ya. Ini kan masuk switch. Masuk sing user mode. Perintahnya apa ae? Loh, cuma piro iki? Zero luas sama sekian lah. Mek cuma iki tok dasar-dasar tok. Bisa ngeping show access telnet. Tapi lah nek kita masuk ke privilege mode. Tuh. Lebih banyak toh? Nek sing user mode cuma sakmene privilege mode. Nah iki kan, makanya kenapa aku ngomong melihat pengaturan secara lengkap sing pas privilege mode. Soal pengaturan itu ya akeh. Oke ya. Kita lagi nyoba loh soal ini. Terus yang ketiga, switch, config, pager. Ini apa? Global configuration mode. Tandane yaiku ada config. Fungsinya apa? Ya melakukan konfigurasi. Secara umum, global atau global. Jenenge global configuration mode. Global kan umum atau menyeluruh kan. Configuration yo konfigurasi atau ngatur mode dari mode pengaturan umum. Maksudnya yang global configuration mode. Selanjutnya ono switch, aduh gak apa lagi ono IF ya. Nah, ini kan sing global configuration mode. Perintahnya yo akeh. Selanjutnya masuk interface mode. Nah, itu ono config if. Ini apa bang? Interface mode. Tanda config if. Fungsinya konfigurasi interface jaringan atau interface jaringan itu sebutannya apa? NIC. Nyeting NIC nih. Baru nyeting lane, baru nyeting kayak gini. Jodoh kene config if iki. Wis yo.
Kita kayak gambar secara umum sih ae. Jadi pengaturan konfigurasi load Cisco ada 4. User mode, privilege, or global config, ambek interface. Wes iki. Tadi kok udah paham, oh nyeting IP ku masuk di logika nyeting IP kan ada di interface kan. Kudune masuk nang apa? Ya udah interface. Tadi kok nyeting IP ne port 1 ya nang config interface port 1. Lah nek nyeting ke hostname bisa di nek kado iki apa ya lali. Bener nggak perlu hafalan. Di Cisco ini nggak perlu hafalan. Mereka apa kalian tuh bisa melihat lah iki. Kan ono VLAN. Nah, VLAN komen. Jadi komen ini kok wae VTP melakukan konfigurasi VTP. Terus mana ini? MAC address. Lah, pengaturan MAC address. Itu jelas gak perlu apa hafalan. Misalnya tuh perintahnya apa ya lali. Oh, perintahnya itu enable atau opo. Ini bisa dicek di sini semua. Bisa. Terus misalnya kita milih interface. Oh, aku pengen ngatur interface. Gak perlu ngetik kabeh ya, cukup ditekan tab. Gak perlu hafalan nih lho. Gak eling perintah ini tinggal tanda tanya, boleh. Nek wis ketemu interface, gak perlu ngetik kabeh, gak usah boros-boros waktu. Tinggal di tab aja. Tapi misalnya kono ono sing kembar, ditekan ini terus. Berarti ada sing kembar. Ditanda tanya, loh, berarti ada 2. Interface ID. Terus mari interface perintahnya apa? Aduh lali, tanda tanya mana-mana. Lho ono. Interface apa? Ono interface Ethernet, interface fast Ethernet, gigabit Ethernet, interface VLAN dan lain-lain. Oke, nek pengen nyeting fast Ethernet. Terus kan, gak perlu ngetik kabeh kan? Tulis FA tab wis langsung kabeh. Terus selanjutnya apa? Tanda tanya mana? Nomor piro? Takoni. Ethernet nomor piro? Ngecek lho ndi ya lho kene. Lho ono FA iki fast Ethernet. Iki piro? Berarti FA 01 kan. Misalnya kita pengen ngatur VLAN si masuk aja. Interface fast Ethernet FA tok gak apa-apa, fast Ethernet. Oh wis mulai ya. Nomor iki kan wis ono to. Piro ya? 0/1 kan. Nah, bakal masuk kan ke interface mode. Iya kan? Oh iya. Nek ngatur VLAN ya apa carane? Ya iki VLAN. Oh, tidak ada switch port mode. Switch port mode akses. Harus switch port akses VLAN. Terus modelnya kayak ini iki. Jadi ngatur switch itu sebenarnya ngatur VLAN itu sebenarnya ini toh. Tinggal masuk ke interface mana. Setelah masuk ke interface, cukup memasukkan 2 settingan ini. Switch port mode akses, switch port akses VLAN, nomor VLAN ini. Ya soalnya defaultnya wis akses. Ben ero. Nek misalnya dia mode terang, ya kudu dirubah sik dari mode akses. Misalnya perpindahan mode. Coba perpindahan mode konfigurasi dari user mode ke privilege. Perintah enable atau cukup diketik EN gak masalah. Kan bisa disingkat toh. Contoh ya. EN. Nah, ini kan ini. Dan kepingin lanjut nang itu, kilo ada kan, enable kan. Turn on privilege command. Maksudnya masuk ke mode privilege. Iya kan? Kalian nulis enable kena, nulis EN tok kena. Nek ingin diterus nawang entar artine ono sing double kan, enable ame exit. Nek EN tok gak no. Jadi tulis EN tok gak masalah. Berpindah loh. Wis lah nek keluar Exit.
tanda ini kan. Lah ono exit kan, exit dari mode privilege itu. Nek exit, metu kan. Nek masuk, enable. Wis yo, pokoknya semua niku exit. Gak perlu tak tulis yo. Ya. Semua niku pasti exit. Terus dari privilege ke global config. Nah, perintahnya configuration terminal atau wong biasanya ngetik conf t. Atau ae balik mana iki singkatan. Contohnya apa? Iki. Nah, tanya. Konfigur masuk ke konfigurasi, iya kan? Konfigur. Oh, apa lanjutannya terminal? Masuk mode konfigurasi di dalam terminal. Maksudnya ngono. Ini kan? Disingkat gak masalah. Conf t. Masuk iki. Bisa paham ya? Metune ya apa? Exit. Masuk conf t. Aman ya? Lalu dari global config ke interface. Perintahnya ya interface. Nama interface kan? Iya kan? Atau disingkat int FA misalnya 01. Tak tulis aja FA 01. Dikasih ini fast Ethernet 01. FA tingkat. Nah, disingkat tadi int FA01. Padha ae iki kan bedane. Misal gini, sudah ada di mode interface. Pengen balik maneh ke privilege mode. Sip. Nah, exit lah nang global config. Iya kan? Cara cepete, misalnya int FA01. Pakai atau ya bukan pakai titik. Beda ada mikrotik kan ether 1, ether 2, ether 3 kan ngono kan. Lalu untuk Cisco fast ethernet 01, fast ethernet 02. Tahunnya dari mana nanti silakan dilihat dari sini aja. Oke ya. Ben muncul ini apa? Muncul tulisan FA01 ini. Nama kartu tadi. Always show correctly. Wis ya. Terus dia bingung. Kalau ke itu apa balik mana ke awal. Jangan balik mana ke awal. Ctrl Z, wes balik nang global config, privilege mode. Gak perlu nulis conf t terus int F01. Gak perlu nulis exit. Soen langsung Ctrl Z, itu kembali ke awal privilege mode. Kembali ke privilege mode. Perintah ctrl plus Z. bisa. Control. Misal pengen jalan perintah privilege mode, contohnya ping. Contohnya ping ya. Ping itu ada di. Oh, ada di gini. Ping itu ada di privilege mode. Oke ya, ping misalnya 10.10.10.10 atau ping 192.168.1.1 bisa lo gini. Di global configuration mode ada nggak? Gak ono. Ono nggak ping? Nggak ada kan? Sementara kita ada di mode global configuration mode. Ya. Tapi pengen ngeping, ya apa caranya? Yo harus keluar sih. Awalnya harus keluar sih, baru kan jalan ngeping. Cuman kan ribet karena keluar dhisik baru itu. Makanya ono perintah. Kita lakukan. Ada perintah namanya do.
Oh kan ono berpilih. Ada perintah do. Lah do iki dia itu akan membuat dia iki istilahnya ke mode privilege. Mode ngono. Tapi gak harus kembali. Gak harus kembali. Do baru ping. Tapi ini kok gak ono. Jadi kudu hafal. Kudu hafal di privilege mode. Do ping IP address-nya berapa. Soalnya kalian tanda tanya gak bakal metu. Nek ragu ya kudu balik sesuai dengan modenya. Tapi nek wis di global config, di interface mode, pengen jalan perintah yang ada di privilege mode, depannya ini wajib ditambahin do. Wis ya. Iki baru iso. Contohnya oh iya, ini soalnya misalnya show IP and read tampil kan ya config tuh nah ini sering makan show running config kan no tapi nek do show tuh bakal tampil kan jelas kan, mang iki show running gak tampil, tapi ditambahi do show running. Show running ini pengaturan di Cisco nih secara lengkap. Show running config. Nah, kalau tampil, ini pengaturan lengkap sing ada di Cisco nih. Bener kan ini di global config kan, sementara show kan ada di privilege mode. Nek pengen jalan harus ada do nih. Coba tak tulis aja. Menjalankan perintah di privilege mode dari mode lain perintah do terus wis yo iki umume wae iki soalnya nah wis dasare mek ikut tok sih saiki langsung kene atur suite ae yo majar ngatur deh kudu tahu kan portnya berapa. Setelah tahu portnya berapa harus ke portnya iku mang kan. Ya pokok nang pindah nang portnya nang interface data 01. Tak tulis aja. Konfigurasi VLAN. Enable switch configure terminal baru kan interface pas iki baru dia kok kan switch configure ini kan tapi ini kalian gak usah nulis iki maksudnya pas ngonfig loh nek kalian nyatet buku silakan dicatat tapi yang perlu kalian ngetik itu cuma iki kita loh ya paham kan iki ndodono dia kok ada di mode mana terus lanjutannya loh bener kan setelah masuk ke interface masuk ke mode interface kan terus lanjutannya kita itu harus show interface apa switch port mode akses diubah jadi akses setelah diubah jadi akses baru switch port akses VLAN piro nomor VLAN ini kan mengaku gawe VLAN 100 sampai 200 kan ya disesuaikan VLAN 100 wes akhirnya FA01 ini bakal gabung nang VLAN 100 nah itu toh nah, dengan konfigurasi ini interface 01 ini bakal gabung nang VLAN 100 terus saya kepingin lain nih ya apa? Ngono mana kan ini gak ngerti ya bang perintah
Keluar sih kan? Apa keluar? Soalnya kan iki ada di 01 kan. Ini pengen nyeting nang 02. Metu ya apa cara metu? Exit. Terus ojo sih, kok bingung. Wis kan interface pas Ethernet 02 kan. Terus switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN. Podo kan kalau 100 sih kan? 100. Itu mana? Masuk nang interface mana kan? Tuh iki lho, nek dia berubah otomatis dari oranye. Loading ini maksudnya. Engko dia otomatis jadi hijau. Terus iki FA piro? 05. Ayo disetting interface FA. Terus ini kan foto oranye kan. Iya. Tapi engko bakal jadi hijau, loading. Tuh wis jadi hijau kan. Iku wis iso digawe. Iya wis iso digawe. Terus yang iki piro iki? 3. Pindah kan? Interface FA 03. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 200. Itu mana? Kendi iki port berapa? 4. INT FA 04. Switch port mode switch port akses VLAN. Wes. Iki masuk VLAN 100, iki masuk VLAN 200. Ping. Bisa lah. Switch itu nggak bisa ngeping. Switch biasa nggak bisa ngeping. Terus pastikan gimana? Dicek aja so VLAN brief. Nah ini ngecek si VLAN ini bener nggak masuk. Iki loh, VLAN 100 dengan nama jaringan 1. Loh, ada FA01, maksudnya port 1, port 2, port 5. Bener kan? Berarti si port 1, 2, 5 ini masuk ke VLAN 100. Port 3, 4 ini masuk nang VLAN 200. Sing lain nih masuk di masuk default. Oh jelas ya. Iki bagi berarti di dalam switch ini ada berapa jaringan? Ono 3 jaringan yang berbeda. Ono jaringan VLAN 1 yang default, ada jaringan VLAN 100, VLAN 200. Ya jelas ya ini. Kalau itu mas yang 1002 itu Pak, itu otomatis generate. oh Dibiarkan aja. nanti nggak bisa diubah juga. Nggak bisa diubah. Bisa, kita konfigurasi VLAN. Terus cek hasil konfigurasi VLAN. Ini perintahnya harus ada di mana? Apa ini? Berarti mode apa ini? Privilege mode. Nek misalnya ngeceknya di luar mode privilege. Ya itu. Kudu apal kan? So VLAN sebenarnya disingkat ISO SH VL BRI atau BR. Kena kan? Sama aja kan. Energy skill bisa disingkat, gak perlu ngetik semua. Wis ya, ketok ya. Iki sing VLAN biasa. Nyetingi kaya ngene iki mau. Catet sik. Catet sik yo. Gas. Wis catet sik. Agak cepat nyatet. Oke kan. Ketok ae. Tinggal latihan laptop. Kayak teori umum latihan laptop. Wis ngerti ya kali ya iki. Wis ngerti kabeh kan? Tuh iki Juga tahu itu sih. Ini VLAN ya mas.